Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang prosedur umum pembelajaran tematik. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya, Restameti Iranda Azahra, kemudian ada Dika Tri Rahayu, Ulpa Budiarti, dan juga Merlin. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Ulpa Budiarti. Kepada Ulpa dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu prosedur umum pembelajaran tematik. Prosedur umum pembelajaran tematik adalah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa, terutama di sekolah dasar. Materi yang kedua yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, harus direncanakan secara sistematis, efektif, dan efisien. Dengan kegiatan pendahuluan yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat menggiring siswa untuk mengikuti kegiatan inti serta kegiatan akhir dengan baik, sehingga mendapatkan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Merlin. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan pendahuluan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap pendahuluan. Yang pertama, penciptaan awal kondisi pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif pada tahap pendahuluan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka. Sebelum memulai pelajaran, siswa pertama kali disapa oleh guru sebelum memulai pelajaran, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang. Yang kedua, ada doa. Sebelum mengawali pembelajaran, guru menginstruksikan kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran dari pagi sampai siang berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada absensi. Absensi adalah kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pengecekan kehadiran siswa secara berkala yang dilakukan oleh guru dapat menumbuhkan sikap disiplin siswa. Yang keempat, menumbuhkan kesiapan belajar siswa. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesiapan belajar siswa pada kegiatan awal pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru membantu dan membimbing siswa dalam menyiapkan sumber belajar. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran di dalam kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, guru harus menunjukkan sikap semangat dan antusias dalam mengajar. Yang keempat, membimbing dan mengontrol siswa dari awal pembelajaran hingga akhir. Yang kelima, guru mampu menggunakan media atau model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang keenam, kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, ada menciptakan suasana belajar yang demokratis. Guru hendaknya memberikan pertanyaan kepada siswa yang dapat merangsang siswa untuk menjawab atau memberi pendapat. Yang keenam, membangkitkan motivasi belajar siswa. Memotivasi belajar siswa penting dilakukan oleh seorang guru, karena motivasi belajar merupakan penggerak aktivitas belajar siswa pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Munculnya motivasi belajar siswa dilatar belakangi oleh keinginan siswa untuk menguasai kemampuan yang terkandung di dalam tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, ada membangkitkan perhatian siswa. Sejak awal pembelajaran, guru harus berperan aktif dalam membangkitkan perhatian siswa pada pelajaran yang akan dibahas. Perhatian siswa dapat muncul disebabkan oleh dua hal, antara lain, yang pertama, guru mampu mengaitkan contoh pada materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya tentang lingkungan sekitar, hobi, bakat, dan minat siswa yang dikemas dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, objek yang dijadikan contoh oleh guru dianggap beberapa dan lain dari biasanya sehingga siswa menjadi penasaran dan fokus mendengarkan. Yang kedua, ada membuat kaitan atau melaksanakan apresiasi. Kegiatan apresiasi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan ketika kegiatan pendahuluan berlangsung.
Tujuan kegiatan apresiasi adalah untuk mengaitkan pelajaran atau materi yang akan mereka pelajari dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan apresiasi dapat dilakukan oleh seorang guru dengan berbagai cara seperti melakukan nyanyian atau tepukan, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, menunjukkan manfaat materi yang dipelajari, serta meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga ada memberikan acuan. Salah satu bagian dari kegiatan pada awal pembelajaran yaitu dengan memberikan acuan tentang gambaran umum tentang materi atau topik yang akan dipelajari pada kegiatan inti. Berikut adalah macam-macam kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam memberikan acuan. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan tentang kompetensi dasar yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran dilakukan atau garis besar materi yang dipelajari untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Yang kedua, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Dalam kegiatan ini, guru perlu menjelaskan kepada siswa tentang kegiatan belajar yang bagaimana yang harus ditempuh siswa untuk menguasai kemampuan tersebut dalam mempelajari tema, subbab, materi dalam pembelajaran tematik. Yang terakhir, melakukan tes awal. Tes awal atau biasa disebut juga dengan pretest dilakukan pada saat kegiatan pendahuluan sebelum guru menjelaskan materi di kegiatan inti. Manfaat dilakukan tes awal atau pretest adalah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah mampu dikuasai oleh siswa. Hasil tes yang sudah dilakukan dapat dijadikan patokan guru dalam menentukan dari mana pembahasan materi baru akan dimulai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resta. Baiklah, saya akan lanjutkan yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pembelajaran tematik merupakan kegiatan yang kompleks dalam pembelajaran. Kegiatan inti ini dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Dari penjelasan tentang pengertian kegiatan inti pembelajaran untuk menumbuhkan pengalaman belajar siswa secara tematik, perlu ditempuh pembelajaran secara matang. Kemudian, kegiatan inti pembelajaran. Nah, di kegiatan inti ini dalam pembelajaran tematik pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan media, model, atau metode, serta strategi yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa faktor, yaitu tujuan. Nah, tujuan itu untuk penguasaan pengetahuan, menuntut adanya kegiatan penyajian seperti mendengarkan penjelasan guru, memperhatikan demonstrasi, melakukan observasi, melakukan percobaan, berdiskusi, dan sebagainya. Pembentukan keterampilan itu adanya kegiatan latihan keterampilan hanya akan dikuasai siswa apabila melakukan latihan. Kemudian ada materi. Nah, jenis dan tingkat kesulitan materi pelajaran juga turut menentukan kegiatan pembelajaran. Apabila materi yang dibahas bersifat abstrak, maka dalam kegiatan pembelajaran guru hendaknya memberikan contoh-contoh. Kemudian apabila topik yang dibahas merupakan materi yang baru, maka guru hendaknya memberikan penjelasan singkat atau melakukan demonstrasi. 3, yaitu ada siswa. Nah, siswa dapat menentukan kegiatan pembelajaran di mana guru juga harus memperhatikan faktor siswa di dalam kelas apabila akan melakukan percobaan, misalnya di laboratorium. Guru harus yakin alat yang di laboratorium bukan merupakan hal yang baru sehingga waktu memasukkan laboratorium saya ulangi, di mana di sini pada waktu memasuki laboratorium, siswa tidak merasa canggung menggunakan alat-alat percobaan. Kemudian dilanjutkan pada guru. Nah, kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Apabila guru merasa tidak mampu melaksanakan percobaan, sebaiknya guru meminta bantuan guru lain. Seperti itu. Kemudian ada fasilitas ruang dan waktu. Nah,
di mana di sini memungkinkan siswa melakukan percobaan secara individu. Sangat baik, namun apabila alat dan bahan tidak mencukupi untuk setiap siswa, bukan berarti kegiatan percobaan ditiadakan. Kemudian ada penggunaan media dalam pembelajaran tematik. Nah, di mana di sini memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing siswa. Kemudian membangkitkan motivasi belajar siswa, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Kemudian menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak bagi seluruh siswa, kemudian mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, dan mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa. Nah, dalam kegiatan inti pembelajaran, diharapkan tujuan pelajaran dapat tercapai oleh siswa, serta terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud ini juga berupa pengetahuan siswa dari tidak mengerti menjadi mengerti. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Dita Trirahayu. Kepada Dita, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada kegiatan penutupan. Kegiatan akhir dalam pembelajaran tematik merupakan kegiatan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar dan bahan pembelajaran yang telah dipelajari. Menurut Hermawan dan Desmini 2014. Kegiatan penutup dilakukan untuk mengakhiri proses pembelajaran sekaligus memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Selanjutnya, bentuk kegiatan penutupan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dari kegiatan akhir adalah untuk memantapkan kompetensi yang sudah dicapai siswa. Yang pertama ada kegiatan akhir pembelajaran, yaitu 1. Meninjau kembali penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari dengan cara guru bersama siswa untuk membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua, melakukan penilaian penting untuk mengetahui sejumlah mana penguasaan siswa terhadap materi yang sudah mereka kuasai pada kegiatan inti. Kemudian yang nomor 2, melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Melakukan kegiatan tindak lanjut pembelajaran berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, memberikan kegiatan pekerjaan rumah atau PR. Dalam memberikan tugas rumah atau PR, guru perlu memperhatikan waktu serta kemampuan yang dimiliki siswa sehingga tidak menjadikan beban kepada siswa. Yang B, membahas kembali materi pembelajaran yang dianggap sulit. Dimungkinkan ada beberapa atau sebagian besar siswa belum menguasai materi yang telah diajarkan karena dianggap cukup sulit sehingga guru perlu menguasai kembali materi yang belum dipahami siswa. Guru perlu menjelaskan kembali materi yang dianggap sulit dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Yang C, menugaskan kembali membaca materi pembelajaran tertentu. Guru menugaskan kepada siswa untuk membaca topik tertentu yang sesuai dengan pokok materi yang telah dibahas dari sumber bacaan yang ditetapkan. Dalam hal tersebut, sebaiknya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman siswa untuk membaca topik. Yang D, memberikan motivasi dan atau bimbingan belajar. Motivasi maupun bimbingan belajar penting diberikan guru tidak hanya pada siswa yang mampu menguasai materi dengan baik, tetapi juga siswa yang belum menguasai materi. Pemberian motivasi dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Bimbingan belajar dapat diberikan guru dengan cara memberikan petunjuk atau arahan yang jelas kepada siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga siswa mampu bekerja dengan optimal. Yang E, menyebutkan topik pada pertemuan berikutnya. Menyebutkan topik atau materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada siswa topik yang harus mereka pelajari di rumah. Dengan membaca materi yang akan dipelajari di rumah,
Siswa akan lebih siap dalam menerima pembelajaran sehingga hasil belajar yang ditetapkan juga lebih maksimal dan memuaskan. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah kegiatan pendahuluan bertujuan mempersiapkan siswa dan menciptakan suasana belajar kondusif melalui apersepsi, motivasi, serta tes awal. Kegiatan inti merupakan proses utama pembelajaran untuk membentuk pengalaman belajar siswa agar tujuan dan kompetensi dasar dapat tercapai. Sedangkan kegiatan penutup dilakukan untuk memperkuat pemahaman siswa melalui peninjauan ulang materi, penilaian, serta tindak lanjut seperti pemberian tugas dan motivasi belajar. Baik, itulah materi dari kami semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ketika menjelaskan mungkin kurang jelas. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.